sebagai tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Masih bersama para narasumber untuk Sapa Indonesia pagi hari ini, Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM, dan Gita Suwondo, pemerhati sepak bola nasional. Mas Hoirul Anam, dengan sudah ditetapkannya para tersangka karena abai terhadap faktor keselamatan, yang saya kemudian sedikit panjangkan berkaitan dengan fact finding yang tadi disampaikan oleh Mas Hoirul dan teman-teman di Komnas HAM, ini mungkin yang menyebabkan abai terhadap faktor keselamatan inilah yang kemudian ada hak asasi manusia atau HAM yang kemudian terlanggar begitu. Nah, jadi penetapan para tersangka ini paling tidak menurut Mas Hoirul Anam sudah on the right track. Apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk menetapkan tersangka, atau sebetulnya masih bisa komprehensif seperti Mas Yusuf tadi katakan, agar peristiwa ini sekali lagi semangatnya bukan untuk menyalahkan atau mencari siapa yang paling bersalah, tapi ini harus berhenti hari ini, jangan ada lagi kejadian atau tragedi lain setelah Kanjuruhan. Mas Hoirul? Iya, sebenarnya kalau melihat dari karakter tersangkanya dari banyak pihak, sebenarnya ya harus kita apresiasi gitu ya. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya di balik penetapan tersangka kan ada konstruksi peristiwa. Dari konstruksi peristiwa lah, ini sebenarnya kita bisa belajar banyak dari situ. Misalnya terkait bagaimana sih tata kelola pengamanan sejak awal, tata kelola siaran sejak awal, tata kelola penyelenggaraan sejak awal, bahkan keberadaan teman-teman TNI sama teman-teman polisi misalnya di dalam stadion. Yeah. Ini kan kita refleksikan bersama-sama, misalnya karena ini sepak bola, ya sesuai nggak dengan instrumen-instrumen yang ada di FIFA. Nah, konstruksi peristiwa ini penting untuk sebenarnya dijelaskan, sehingga masyarakat juga tahu dan kita bisa belajar banyak, gitu ya. Yeah. Dan ini selama kami proses juga kami tanya loh, misalnya ke teman-teman Aremania, bagaimana seandainya ya diatur tertib, misalnya jangan masuk ke lapangan, itu forum apresiasi terhadap atau komunikasi terhadap pemain. Jadi bagaimana diatur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar statuta FIFA. Begitu pula kami juga tanya kepada teman-teman polisi, bisa nggak menjaga keamanan sesuai dengan aturan FIFA, misalnya di ring berapa keberadaannya. Di teman-teman TNI juga kami tanya. Dan karena kasus inilah sebenarnya semuanya melakukan sebuah reflektif gitu. Tahu sebenarnya untuk mematuhi FIFA ini. Kan memang dipertegas ini levelnya di mana, keberadaannya di mana, di ring berapa dan lain sebagainya. Termasuk misalnya begini, permintaan PHH Brimob, terus penggunaan juga gas air mata oleh Sabara misalnya, kan yang menggunakan tidak hanya Brimob tapi juga Sabara. Nah, kalau di Kanjuruhan itu atau di banyak tempat, ya di banyak tempat tontonan sepak bola, udah teridentifikasi ada anak-anak, ada ibu-ibu, macam-macam gitu, yang pasti itu akan sangat menyesalkan ya. Kenapa kok masih digunakan? Walaupun misalnya eskalasinya merah, kuning, hijau misalnya itu dibuat. Nah itu kan ada di perencanaan. Nah ayo, sebenarnya keberadaan Komnas HAM, tentu saja juga mungkin Kompolnas atau teman-teman yang lain, termasuk juga masyarakat Malang yang melakukan investigasi, itu sebenarnya penting untuk membuka ruang terangnya peristiwa. Dari situlah kita akan belajar dan refleksi diri. Kalau perdebatannya cuma ini tersangkanya itu dan sebagainya, itu nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Setuju. Nggak akan dapat apa-apa. Mas Hoirul, kalau Komnas HAM sendiri, dalam bayangan Komnas HAM, rekomendasi Komnas HAM nanti untuk fact finding dari tragedi Kanjuruhan ini akan disampaikan ke siapa saja? Yang pasti akan kami sampaikan kepada ya sesuai dengan ininya Komnas HAM ya ke pemerintah, ke DPR, termasuk juga pihak terkait ya PSSI gitu, agar memang semangatnya pembenahan gitu, semangatnya ayo kita benahi bersama-sama. Kami salut kepada teman-teman Aremania dengan tragedi ini, kita diskusi ya, misalnya ini gimana soal tata kelola, mungkin enggak Aremania misalnya menjaga kedepannya ya, menjaga pertandingan dan sebagainya cukup dengan steward, cukup dengan perangkat keamanannya sendiri. Mereka mungkin pernah itu mereka lakukan. Itu pernah mereka lakukan. Setuju. Para supporter saya meyakininya bisa, dan
teman-teman Aremania pun sudah mengakui di awal kejadian bahwa ya betul kami memang ada salah masuk ke dalam stadion dan lain-lain, itu pun sebetulnya diketahui dan ini sebetulnya bisa kita perbaiki bersama. Semua ada andil dalam tragedi ini, dalam musibah yang terjadi di Kanjuruhan dan saatnya kita memperbaiki ini semua. Terbayang Mas Hoirul. Mas Gita, tadi Mas Yusuf katakan ini semua aturannya dari FIFA untuk sepak bola di seluruh dunia sudah ada. Nggak sembarangan FIFA kemudian, mungkin baru banyak yang mengetahui bahwa field of play itu, lapangan hijau itu nggak boleh ada orang yang masuk. Makanya kita sering lihat itu video-video beredar bahkan di media sosial. Kalau ada yang lari, itu panitia pelaksananya panik. Mereka segera buru-buru pengen tangkap. Dikejar-kejaran itu kan. Tanpa senjata, tanpa pentungan dan lain-lain. Karena bisa jadi mereka terkena denda dan lain-lain. Itu begitu ketat FIFA akan melakukannya kepada pelanggaran-pelanggaran FIFA yang sudah disusun sedemikian rupa dan diedarkan ke seluruh dunia. Kalau di Indonesia ya Federasi Sepak Bola Indonesia lah yang harusnya menurut saya menjaga itu semua, mengingatkan semua pihak, jaga ini, jaga itu sehingga semuanya baik, pertandingannya aman, penontonnya nyaman, begitu kan kira-kira. Nah, ini kan kita udah ada, tapi kita bukan hanya tragedi Kanjuruhan kan Mas Gita. Anda sering benar ke lapangan di Indonesia. Saya sesekali saja meliputnya begitu ke lapangan. Kita tuh jadi kayak maklum kalau ada penonton masuk ke lapangan. Oke, dikenain denda lah tim kandang begitu ya. Tim tuan rumah terima. Saya nggak ngerti itu betul-betul dilakukan atau tidak dendanya. Kemudian pemain dan official masuk dan keluar stadion pakai barakuda atau mobil lapis baja, nggak pakai bis. Mas Hoirul, itu kan agak melanggar HAM juga ya menurut saya. Tapi kita maklum gitu loh. Nah hal semacam ini kan kita nggak pernah tegakkan gitu. Betul nggak Mas Gita? Dan ini yang harus berhenti dan harus kita tegakkan. Nggak ada lagi cerita kayak begini. Mas Gita? Ya, kalau saya pikir bahwa apa yang harus dilakukan oleh klub sekarang dengan tentunya federasi dan juga operator liga ya yang benar-benar harus memperkatainya adalah bagaimana mendewasakan supporter, bahwa itu harus terus-menerus, bahwa supporter itu harus terus-menerus diberi seperti pengetahuan bahwa yang rugi adalah kalian sendiri jika klub itu dihukum. Kalau hukumannya cuma hukuman denda berupa uang, mungkin tidak ada efek jera. Kalau hukumannya misalnya harus pergi tandang jauh 250 km, seperti halnya yang nanti akan diterapkan kepada Arema, itu pasti akan merugikan mereka. Mereka tidak akan bisa menonton tim kesayangannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, misalnya Arema dihukum tidak boleh memainkan sisa pertandingan, yang otomatis mereka akan turun ke Liga 2 nantinya, kasta kedua dari Liga Indonesia. Ini pasti akan sangat merugikan. Hal seperti itu yang mungkin harus diterapkan. Juga yang kalau saya perhatikan, Inggris kan pernah mengalami hal yang sama seperti ini di tahun 80-an. Kemudian pemerintah Inggris saat itu dengan Perdana Menterinya yang tangan besi Margaret Thatcher kan terus memberikan maklumat kepada FA bahwa ini harus ada perbaikan, bahwa supporter itu benar-benar harus dibatasi. Jadi umur untuk menonton pertandingan sepak bola ditingkatkan. Anak-anak boleh menonton asal didampingi oleh orang tua. Nah, itu yang tidak terjadi di liga kita. Banyak sekali saya lihat bahwa banyak anak-anak yang masuk tanpa tanpa didampingi oleh orang tua. Karena membeli karcis di Inggris itu harus berusia 17 tahun ke atas. Kalau di bawah 17 tahun mereka harus didampingi oleh orang tua. Artinya yang membeli itu harus orang tua. Hal-hal seperti ini harus dipraktekkan di liga kita, bahwa jangan asal mendapatkan uang dari penonton tapi terus tidak memandang usia, karena usia itu yang paling sangat berpengaruh, karena usia makin matang usia kan makin dewasa untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Ini yang kemarin dalam tragedi Kanjuruhan agak menyulitkan identifikasi ketika ada anak-anak yang masih belum memiliki KTP dan lain-lain. Teman-teman Aremania banyak membutuhkan effort untuk mengidentifikasinya. Perhatian semacam ini, kalau the worst skenario terjadi, yang harus kita pikirkan. Lanjutkan, Mas Gita. Ya, nah itu worst skenario adalah mungkin worst skenario adalah kita harus seperti di Inggris ya, bahwa kita harus mendata penonton kita. Kalau di Inggris itu kan semuanya serba computerized, bahkan dari tahun 90-an. Mereka benar-benar mendata supporter mereka. Jadi si A tidak boleh masuk lapangan karena historisnya dia sering membuat kerusuhan. Si B tidak bisa masuk lapangan karena pada saat Piala Dunia di Meksiko dia memimpin teman-temannya untuk membuat keributan di lapangan. Hal seperti itulah. Tapi
itu balik-balik lagi, itu database yang harus dimiliki oleh federasi, harus dimiliki oleh operator liga, dalam hal ini Liga Indonesia Baru, bahwa mereka harus memiliki satu persatu data supporter, karena awalnya dari situ memang. Kemudian kalau sekali lagi ya itu tadi, bagaimana crowd control itu terhadap keamanan yang harus dilakukan. Kalau kita mengacu ke sepak bola modern, sepak bola luar kan, yang 5 liga besar di Eropa, di dalam stadion itu tidak akan ada polisi. Yang ada steward yang selalu menghadap ke penonton, tidak memperhatikan pertandingan sepak bola sama sekali. Polisi berjaga di luar dengan segala macam peralatan mereka. Jadi penonton-penonton itu benar-benar hanya diawasi oleh steward yang tidak membawa senjata sama sekali pada saat masuk ke lapangan. Hal seperti itu mungkin yang harus dilakukan di liga kita. Ya, Mas Gita, ini juga sering terjadi. Rasanya kalau kali ini muncul lagi, mungkin sebuah pengulangan yang sekali lagi ini mungkin yang terakhir begitu. Dalam penetapan para tersangka ada yang terindikasi menggunakan verifikasi stadion dari tahun 2020 untuk kompetisi 2022-2023 dan kemudian tiket dijual berlebih dengan alasan bingung karena seatnya belum single seat begitu seperti di GBK, tetapi masih kursi kayu begitu. Saya rasa itu sebetulnya bisa tetap ditegakkan aturannya agar ini tidak terjadi lagi. Siapa yang kemudian harus menjaga ini semua sebetulnya, Mas Gita? Ya, operator liga ya mestinya ya, karena gini. Karena kita kan tahun depan akan, kalau misalnya jadi dan tidak ada efek apa-apa dari kejadian ini, kita kan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 di 6 kota di Indonesia. 6 kota itu kenapa terpilih? Karena stadionnya sudah single seat semua. Tapi kan kalau di liga tidak ada aturan bahwa harus single seat semua. Kenapa tidak ada aturan seperti itu? Karena klub-klub seperti Barito Putra, kemudian klub-klub seperti Borneo FC kan stadionnya belum single seat. Artinya mereka harus merenovasi semua stadionnya. Dan stadion itu kan bukan milik klub. Stadion itu kan milik Pemda. Kecuali seperti halnya stadion di Bali United, di mana ownernya bekerja sama dengan Pemda untuk memperbaharui stadion itu selama 20 tahun ke depan. Itu kenapa owner dari Bali United terus-menerus untuk merenovasi stadion itu sampai dengan standar FIFA, termasuk ke tempat penontonnya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin harus segera dilakukan, bahwa setiap stadion harus single seat sehingga tidak ada alasan bahwa kapasitas berlebihan karena tidak single seat. Walaupun sebenarnya dari dulu kan banyak yang tidak single seat, tapi banyak juga yang kapasitasnya tidak berlebihan ya. Dan apalagi di zaman masih endemi seperti sekarang ini, syarat di Arema itu sendiri kan hanya 75% dari jumlah kapasitas stadion. Jadi kalau kapasitas stadionnya 38.000, harus 75% dari 38.000. Bahkan 38.000 pun itu sudah menyalahi aturan sebenarnya. Ya, oke. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita buat menjadi semangat untuk perbaikan. Kita harus pegang teguh semua pada posisi kita masing-masing. Mas Gita, Mas Khairul, Mas Yusuf, ini masih akan menyambung. Kita akan terus mengawal ini. Jadi temuan-temuan dan fakta-fakta lainnya akan kita bicarakan ke depan lagi. Terima kasih waktunya dan ngobrolnya pagi hari ini untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat. Terima kasih Mas Bayu, salam sehat. Mas terima kasih banyak. Kita salam sehat semua. Ya, selamat pagi untuk semua. Dan kami akan jeda. Setelah ini ada beberapa informasi berkaitan dengan cuaca yang kemarin dan beberapa waktu ke depan mungkin harus menjadi perhatian kita. Petugas sumber daya air DKI Jakarta mengerahkan pompa-pompa air untuk menyedot genangan atau banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selengkapnya usai jeda. Hotin Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Sapiku.